Qurannya benar, hadisnya benar, tapi juga dengan pemahaman yang benar. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana sebuah amal menjadi ahsanu amalah? Yang kedua, bagaimana kita tawadhu? Begini. Pertama adalah dalam ahsanu amalah ini ada dua syaratnya. Yaitu yang pertama, sihhatun niyyah. Niatnya benar karena Allah. Jadi ketika dia beramal karena Allah, benar-benar karena Allah. Yang kedua, sihhatul amal. Amalnya benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, dalam hal ini teman-teman semua, bukan sekedar bahwa kita tahu dalil. Oh, ini dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya. Nah, Qur'annya benar, hadisnya benar, tapi juga dengan pemahaman yang benar. Makanya dalam kita menyikapi hadis dan teks Quran, kita juga harus merujuk kepada pendapat para ulama. Jadi kalau kita bermadzhab sebetulnya itu bagi kita orang awam, kita lebih bagus sebetulnya, nggak membuat bingung daripada kita mencari-cari sendiri gitu. Kecuali kita memang sudah mencapai level ulama, silakan beristihad. Jadi kalau kita awam gitu, lebih bagus kita bermadzhab saja. Jadi misalnya di sini mazhab Syafi'i sudah ikut aja. Nah, karena pasti Imam Syafi'i nggak mungkin dia mengajak kita ke neraka, nggak mungkin. Dia apa yang dia simpulkan dalam hukum-hukum fikihnya itu semua sudah sesuai seperti apa yang Nabi ajarkan, seperti itu. Ya sudah, daripada kita mengaku bahwa aku paling Quran, paling hadis, nggak pakai ulama-ulamaan misalnya. Nah, yang begini-begini justru nanti akan timbul pemahaman-pemahaman yang salah. Makanya saya melihat gini, teman-teman. Kayaknya di YouTube itu, kenapa terjadi simpang siur antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan? Itu kayaknya gini, yang ini langsung Quran hadisnya, yang ini pakai ulama fikih gitu loh. Nah, itu yang pertama, penyebab kesimpang siuran itu. Nah, kalau masing-masing Ustadz, misalnya dia langsung ke Quran hadis, saya yakin masing-masing Ustadz akan membuat mazhab sendiri. Nanti akan ada fikih mazhab Amir, fikih mazhab Fulan, fikih mazhab Fulan. Masing-masing masih berbeda-beda. Ini yang saya pahami dari kenyataan di YouTube begitu. Nah, coba kalau seandainya misalnya kita semua sudah mazhab Syafi'i misalnya, karena mayoritas di mazhab Syafi'i, saya yakin semuanya kompak aja, nggak akan ada saling serang menyerang kayak gitu. Nah, itu penyebabnya. Terus yang kedua, penyebab yang kedua adalah ada yang belajar di luar negeri, lalu dia membawa pendapat mazhab yang ada di luar negeri, terus diakui ini paling Quran, paling sunnah. Setelah itu dia menyerang mazhab yang ada gitu. Padahal itu masalah khilafiyah. Misalnya dalam mazhab Hanafi, ya, saya kan kuliah di Pakistan dalam mazhab Hanafi. Saya sholat seperti sholat di mazhab Hanafi. Di sana saya selama kuliah saya nggak pernah pakai kunut misalnya. Nah, saya pulang ke sini gitu. Nah, di sini mazhabnya Syafi'i pakai kunut misalnya gitu. Nah, lalu saya misalnya ya, saya berceramah, berkuar-kuar di YouTube di mana gitu, mengatakan bahwa yang lebih kuat yang kunut gitu, yang itu bid'ah misalnya gitu kan jadi heboh jadinya gitu. Padahal dua-duanya sama benar. Nabi pernah kunut gitu dalam pembahasan fikih. Kalau Nabi pernah mengerjakan sekali saja, itu sudah cukup jadi dalil untuk dijadikan sebagai pegangan dalam beribadah gitu. Nabi pernah kunut kan? Pernah, ya sudah. Berarti itu boleh diamalkan seperti itu. Nah, akhirnya timbullah serang menyerang di sini, mengaku diri paling benar, paling sahih, paling ini. Nah, timbullah kekacauan. Padahal ini pada mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak kunut. Nah, jadi membawa pendapat mazhab lain dipaksakan ke sini. Akhirnya kacau. Menurut saya sih, kalau mempunyai pendapat sendiri dan untuk dipakai sendiri, gak usah berkuar-kuar, pakai aja sendiri. Gitu aja, pakai aja sendiri dan gak usah
berkuar-kuar karena menyebabkan orang bingung gitu. Nah itu supaya kita tawadhu ini, supaya kita tawadhu kan. Nah mengapa terjadi seperti itu? Karena ada kesalahpahaman. Jadi merasa diri tadi itu supaya lebih muslim katanya. Padahal bukan lebih muslim, bukan lebih sunnah, bukan. Itu semuanya kita ini para ulama fikih. Nih siapapun, saya kasih kunci teman-teman. Siapapun sekarang ini mau berpendapat fikih, dia tidak akan lepas dari 4 mazhab ini. Gitu. Katakanlah dia tidak mau bermadhab, ujungnya pendapat dia akan ada dari mazhab lain pasti ada. Nah karenanya menurut saya sih teman-teman semua, coba kuasai dulu satu mazhab. Misalnya kita hidup di mayoritas mazhab Syafi'i, kuasai dengan baik, belajar dengan bagus, dengan benar, sistematis. Mungkin sudah paham semuanya dengan dalil-dalilnya. Jika ternyata kita punya pendapat yang merasa bahwa ini kurang kuat, terus kita mencari yang lain, ini kayaknya lebih kuat, kita ambil. Tidak apa-apa dipakai sendiri, tapi jangan kemudian menyalahkan yang lain, jangan menuduh yang lain, bukan seperti itu. Jadi itu lebih bagus pakai sendiri silahkan, dan nggak usah bikin kelompok ini paling sunnah, paling ini, jangan begitu. Menurut saya sih ini yang menyebabkan pecah belah antara umat dan sebagainya. Semoga Allah mudah kita semua, insyaallah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.